Barcelona ikut kepincut gaet Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Barcelona dikabarkan tertarik mendapatkan tanda tangan Bruno Guimaraes. Los Culés pun siap melakukan pendekatan kepada Newcastle United demi meminang Guimaraes. Pemain berusia 24 tahun tersebut mendarat di Inggris pada Januari tahun 2022. Dia pun langsung menjadi primadona baru di Newcastle United. Bruno Guimaraes tampil dengan sangat apik di lini tengah The Magpies. Dia pun berhasil mencetak 2 gol plus 2 assist dari 11 pertandingan di seluruh ajang pada musim ini. Performa apik Guimaraes mulai dilirik sejumlah tim papan atas Eropa. Mereka berlomba-lomba untuk mengamankan jasa pemain timnas Brasil itu pada 2023 nanti. Dilansir Sport, ada peminat baru dari Bruno Guimaraes. Barcelona dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang pada bursa transfer tahun depan. Menurut laporan tersebut, Barcelona sangat serius ingin meminang Bruno Guimaraes. Pasalnya, Los Culés butuh gelandang bertahan baru di tim mereka. Ini disebabkan Sergio Busquets akan cabut dari Camp Nou setelah kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Alhasil, pelatih Xavi Hernandez butuh pemain yang bisa menggantikan peran gelandang veteran tersebut. Guimaraes dengan performa apiknya itu dinilai bakal cocok menggantikan Busquets. Xavi meminta manajemen Barcelona untuk mendatangkan sang gelandang. Menurut laporan yang sama, Barcelona bakal kesulitan untuk meminang Guimaraes pada 2023 nanti. Ini disebabkan Newcastle ogah menjual gelandang timnas Brasil itu. Newcastle United menganggap Bruno Guimaraes adalah pemain yang sangat krusial bagi mereka. Di sisi lain, keuangan Barcelona diyakini tidak sanggup untuk menebus sang pemain. Jadi kans Blaugrana untuk mengamankan jasa Guimaraes cukup kecil. Barcelona dilaporkan sudah memiliki opsi alternatif jika gagal merekrut Guimaraes. Los Culés berencana untuk mengamankan jasa N'Golo Kante dari Chelsea sebagai opsi alternatifnya. Tampil apik di awal musim, Newcastle United dianggap sebagai pesaing juara. Sebelum musim Liga Inggris 2022-2023 dimulai, tak ada yang pernah memprediksi jika Newcastle United akan tampil apik dan konsisten seperti sekarang. Setelah Liga Inggris berjalan selama beberapa pekan, banyak orang yang mengatakan bahwa The Magpies telah menjelma menjadi kuda hitam baru pada musim ini. Pada musim ini, tim asuhan Eddie Howe telah berhasil meraih kemenangan penting di beberapa pertandingan Liga Inggris dan menempatkan Newcastle United pada peringkat keempat musim ini. Dengan aktivitas transfer yang mendatangkan banyak pemain baru dan racikan strategi dari Eddie Howe yang pas, Newcastle bisa berbicara banyak di musim ini. Dengan tambahan beberapa pemain baru, termasuk Sven Botman, Newcastle United kian menunjukkan tajinya di musim anyar 2022-2023 ini. Bahkan, saat ini Newcastle United meringsek di peringkat keempat Liga Inggris, unggul dari Chelsea, Manchester United, dan Liverpool. Tim besar Manchester City bahkan belum pernah mengalahkan Newcastle United musim ini setelah di pekan ketiga hanya bermain imbang 3-3. Pep Guardiola juga yakin Newcastle United akan finish di 4 besar pada akhir musim. Seperti yang sudah bahwa pada setiap tahunnya, tim-tim Big Six selalu diprediksi akan menghuni 4 besar klasemen di akhir musim. 4 besar ini yang akan mendapatkan jatah ke Liga Champions musim berikutnya. Pep merasa perebutan jatah tersebut akan semakin ramai dengan kehadiran Newcastle. Ia melihat The Magpies punya potensi untuk membuat hanya 3 dari 6 tim Big Six yang lolos ke Liga Champions. Manajer Manchester City, Pep Guardiola mengungkapkan bahwa saat ini Liga Inggris memiliki saingan baru dalam perebutan gelar Premier League. Pesaing baru yang dimaksud adalah Newcastle United yang menurutnya, The Magpies saat ini telah menjelma menjadi salah satu tim yang harus dipertimbangkan mengingat penampilan mereka sejauh musim 2022-2023 ini. Rahasia Newcastle United meroket ke posisi Liga Champions. Newcastle United terus tampil terengginas di Premier League tahun 2022 sampai tahun 2023. Mereka mempertahankan tempat di posisi keempat Liga Inggris dengan kemenangan 4-0 atas Aston Villa pada Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Newcastle United menumbangkan Aston Villa yang masih ditukangi oleh pelatih interim Aaron Dunk setelah Steven Gerrard hengkang. 2 gol Callum Wilson, 45+6 dan 56, plus Joelinton, 59,
serta gol kelas dunia Miguel Almiron, 67, memastikan The Magpies memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di St. James Park musim ini menjadi 7 laga dengan rincian 4 kemenangan dan 3 laga. Newcastle United kini duduk di posisi keempat dengan 24 poin dari 13 pertandingan. Mereka bahkan bisa menembus 3 besar klasemen apabila bukan karena kemenangan comeback Tottenham atas Bournemouth pada saat bersamaan mereka main. Ada beberapa hal yang membuat Newcastle bisa terus menanjak di klasemen Premier League. Beberapa di antaranya kita bahas sebagai berikut. 1. Performa bertahan dan menyerang yang sama kuat. Newcastle kini telah mencetak 24 gol keempat terbaik di Premier League, dan hanya kebobolan 10 terbaik di Liga. 2. Newcastle punya performa kuat lawan tim manapun di klasemen. The Magpies telah bertemu Man City di kandang dan bertandang ke markas Tottenham, Man United, serta Liverpool. 3. Magis Miguel Almiron. Penyerang sayap Miguel Almiron melewatkan 27 laga di Premier League sebelum mencatatkan gol perdananya bagi Newcastle United pada laga kontra Crystal Palace, Desember tahun 2019. Kebersamaan Newcastle United sebagai klub dan kota Newcastle. St. James Park kini kembali menjadi benteng bagi Newcastle United. Performa Newcastle di markas The Magpies yang terletak di Bukit Gallowgate tersebut menjadi salah satu faktor utama kebangkitan Magpies. Kepergian Mike Ashley, pemilik sebelumnya, mengembalikan ikatan kuat antara klub dan kota di timur laut tersebut. Bermain di St. James Park selalu tak bisa dipercaya, tutur gelandang andalan tim, Bruno Guimaraes, Instagram pribadinya. Aturan baru, Newcastle United tim pertama yang lakukan 6 pergantian di EPL. The Magpies diperbolehkan melakukan 6 pergantian saat membantai Aston Villa akhir pekan kemarin. Newcastle United menjadi tim pertama di Liga Premier Inggris musim ini yang melakukan 6 pergantian dalam satu laga. The Magpies membantai Aston Villa 4-0 di St. James Park, Sabtu 29/10 kemarin. Ini menjadi kemenangan ketiga mereka berturut-turut dengan Newcastle berambisi finish 4 besar musim ini. Uniknya, penonton dan supporter kebingungan saat melihat manajer Eddie Howe melakukan 6 substitusi di babak kedua. Unggul 4 gol, Newcastle mengistirahatkan Joe Willock dan Sven Botman, menukarnya dengan Jacob Murphy dan Matt Targett di menit ke-71. Lalu 12 menit berselang giliran Jonjo Shelvey dan Jamal Lascelles yang masuk menggantikan Bruno Guimaraes dan Fabian Schär. Terakhir, 4 menit sebelum waktu penuh, Miguel Almiron diganti Alan Saint-Maximin sementara pencetak brace Callum Wilson diganti dengan Chris Wood. Mengapa Newcastle diperbolehkan lakukan 6 pergantian? Lantas, mengapa Newcastle diperbolehkan melakukan 6 pergantian? Jawabannya adalah berkat peraturan baru soal cedera kepala. Di babak pertama, kiper Aston Villa Emiliano Martinez harus ditarik keluar karena mengalami benturan kepala. Ia digantikan kiper pelapis Robin Olsen. Peraturan baru EPL menyatakan bahwa tim berhak mendapat 1 tambahan pergantian khusus untuk mengganti pemain yang mengalami cedera kepala. Dan, jika lawan mendapat pergantian ekstra dari cedera kepala, tim Anda juga mendapatkan 1 pergantian ekstra.